Jibradinto, Guru Produktif Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 1 Giritonto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelasnya bisa memimpin untuk doa dulu. Yuk silakan Mbak Tesla, yuk. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya saya absen dulu. Ini Adi masuk ya. Tesla masuk. Rizal, Dimas, Agun, Ibnu, Sonic. Ini yang nggak masuk Ari sakit ya? Iya. Chandra juga sakit. Oke, komplit lengkap semuanya, G. Hari ini kita materinya terkait teknologi komunikasi data. Biar nggak lupa, coba saya persepsi dulu. Komunikasi data itu apa? Komunikasi data itu pertukaran atau pengiriman data antar perangkat. Bisa dalam jaringan komputer, bisa juga dalam perangkat yang sering kita pakai sehari-hari. Misalnya pakai apa ini? Pakai HP dengan menggunakan beberapa aplikasi pendukung. Nah, kemudian terkait dengan komunikasi data, kalau di dalam jaringan komputer itu ada komponen utama yang sangat berpengaruh di komunikasi jaringan komputer. Itu ada berapa komponen kemarin? 4 ya? 4. Ada apa saja? Sender, protokol, media transmission, receiver. Nah, yang masih ingat dari 4 komponen itu maksudnya apa, baik? Maksudnya apa aja? Sender itu apa ya? Bisa jawab siapa ya? Masih ingat? Oke, Tesla. Sender itu apa? Pengirim. Atau ya suatu seseorang atau apa yang mengirimkan. Oke, sender itu pengirim pesannya. Kalau protokolnya itu terkait apa sih kalau protokol itu? Aturannya atau standar yang mengatur proses pengiriman data itu. Kemudian kalau media transmisinya itu apa? Media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima. Artinya media transmisi itu media yang menghubungkan. Kalau kita pakai Bluetooth berarti medianya pakai Bluetooth, pakai frekuensi radio tertentu. Kemudian kalau receiver itu apa? Penerima pesan yang dikirim dari sender. Oke, receiver adalah seseorang yang menerima pesan tersebut. Ya, itu komponen utamanya. Nah, sekarang kalau kita amati di dalam kehidupan sehari-hari, itu ada komunikasi pada jaringan komputer. Sekarang aja kita pakai komunikasi data di jaringan komputer. Nah, contoh dalam konteks yang sering kita jumpai untuk komunikasi data di jaringan komputer itu misalnya apa? Oh, Mas apa, Mas? Contohnya apa, Mas? Sharing printer di jaringan lokal, Pak. Sharing printer di jaringan lokal. Maksudnya bagaimana itu? Jadi sharing printer itu merupakan sebuah printer yang dapat digunakan secara bersama-sama. Jadi printernya satu, di-share ke beberapa komputer yang terhubung di jaringan lokal. Jadi semuanya bisa pakai printer tersebut ya. Oke, itu contoh komunikasi data di jaringan komputernya. Kemudian kemarin juga ada komunikasi data dalam jaringan apa selain komputer? Telepon. Kalau komunikasi data di jaringan telepon, ini coba kita flashback dulu di jaringan telepon kabel. Ada yang masih ingat nggak cara kerjanya telepon kabel itu gimana? Saya, Pak. Masih ingat? Coba. Kira-kira cara kerja telepon kabel itu yang gimana? Satu, suara dari pengirim diterima oleh mikrofon. Jadi pakai mikrofon. Terus selanjutnya? Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik, kemudian disalurkan oleh perangkat telepon. Terus habis itu? Sinyal tersebut disalurkan melalui kabel ke pusat telekomunikasi. Ya, setelahnya? Dari pusat telekomunikasi, sinyal tersebut diteruskan kepada penerima. Yang terakhir, penerima? Sinyal diubah menjadi gelombang suara oleh speaker. Jadi alat inputnya mikrofon, alat processingnya tadi perubahan sinyal listrik, perubahan gelombang suara ke sinyal listrik yang diolah oleh pusat telekomunikasi lewat kabelnya tadi, dan alat outputnya berupa speaker.
komponen dalam sistem komunikasi data tadi apa aja? Source, kemudian yang kedua ada transmitter, kemudian yang ketiga yang keempat penerimanya, terus yang kelima tujuannya itu untuk apa sesi recall materi yang lalu nggak lupa nggih. Materi teknologi komunikasi data dan suara. Sebelumnya ini saya sampaikan dulu tadinya mulai dari aspek teknologi komunikasi data dan suara, kemudian memahami juga menalar materi pokoknya tentang teknologi komunikasi data, juga ada teknologi komunikasi suara. Nah, terus selanjutnya tujuan pembelajaran nanti diharapkan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini itu mampu menjelaskan teknologi komunikasi data itu yang seperti apa, teknologi komunikasi suara itu yang seperti apa. Kemudian juga bisa mengerti tentang cara kerjanya teknologi itu gimana. Jadi biar kita tidak hanya sebagai pemakai saja, tapi tahu proses kerjanya itu seperti apa. Kemudian juga menganalisa kira-kira karakteristik alatnya itu seperti apa, itu juga bisa menganalisa. Kemudian juga bisa mempresentasikan nanti ya diskusi kelompok, kemudian berlatih mempresentasikan tentang hasil diskusinya. Teknologi komunikasi data itu lebih intinya kita merujuk ke peralatan yang dipakai dan prinsip kerja dari alat yang kita pakai. Itu terkait tentang teknologi komunikasi data. Nah, kalau orang yang saling berkomunikasi kemudian menggunakan beberapa perangkat, itu kan pasti mereka punya tujuan, ya kan? Masa iya komunikasi data atau saling berkomunikasi nggak punya tujuan? Nah, kira-kira tujuan dari terlaksananya komunikasi data itu apa? Itu apa? Apa, Mbak? Memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar efisien tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. 2. Memungkinkan pengguna sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh. 3. Memungkinkan pengguna komputer secara besar maupun secara tersebar, sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik desentralisasi maupun sentralisasi. Nah, yang pertama tadi apa? Memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar. Jadi, kalau kita mau mengirimkan data jumlahnya besar ataupun sedikit, itu kan kita bisa melalui perangkat saja. Artinya lebih praktis. Saya putarkan video, itu terkait tentang cara kerja peralatan atau teknologi komunikasi. Nanti silakan ini digunakan sebagai bahan diskusinya tentang cara kerja mesin fax mail. Kan belum pernah pakai kan? Nah, cara kerjanya seperti ini. Nah, jangan perhatikan. Yang mau di copy, jadi kertas yang mau kita kirim, data kita kirim bisa kesit. Nah, tuh dimasuk kesit, kita cari nomor tujuannya dulu. Nah, baru kertas masuk ke mesin fotokopi, mesin print itu. Jadi kertas masuk itu udah sama aja rekam, namanya scan data yang mau kita kirim. Nah, setelah ini sudah saya sediakan LKPD-nya untuk menjawab diskusi kelompoknya, hasil diskusinya itu berdasarkan permasalahan yang sudah saya putar videonya tadi. Silakan teman-teman nanti jawabannya dimasukkan ke LKPD, didiskusikan bersama kelompoknya terkait tentang teknologi komunikasi data tadi, kemudian karakteristik alat-alat tadi, ada telegraf, ada fax mail, ada telepon seluler, ada bluetooth. Itu silakan dianalisa karakteristiknya seperti apa. Kemudian yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari itu jelas. Dan kemudian di konteks contoh tadi, di kehidupan sehari-hari di lingkungan kita pakainya lab komputer ini. Coba teman-teman analisa topologi jaringannya yang dipakai itu seperti apa. Topologi jaringan di lab ini itu seperti apa. Kemudian juga ada nanti silakan dirembuk di kelompoknya itu terkait cara pemeliharaan jaringan agar komunikasi datanya berjalan dengan lancar. Itu. Nanti silakan didiskusikan. Ini sudah saya sediakan di LKPD.
Oke, ada kendala enggak selama diskus permasalahan-permasalahan tadi terkait komunikasi data? Enggak ada. Kalau gitu, yuk kita diskusi bersama, kita sampaikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Untuk yang pertanyaan pertama di LKPD, kelompoknya siapa yang ingin menyampaikan? Ini Pak. Oke, pertanyaannya tentang apa coba? Teknologi komunikasi data. Terkait teknologi komunikasi data, artinya ini sudah diuraikan permasalahannya. Kira-kira menurut kelompok kalian, teknologi komunikasi data itu yang dimaksud seperti apa? Komunikasi data itu gabungan dari teknik telekomunikasi dan teknik pengolahan data. Komunikasi data merupakan proses pengiriman dan penerimaan data dari dua perangkat atau lebih yang terhubung dalam satu jaringan. Teknologi komunikasi data, teknologi yang menggunakan atau berfungsi sebagai alat komunikasi data dalam prinsip kerjanya. Nah, kalau kesimpulannya dari kelompok ini, kelompoknya siapa? Ini, itu komunikasi data yang dimaksud itu adalah kolaborasi antara teknik-teknik untuk melakukan suatu komunikasi antara pengirim dan penerima. Kelompok lain ada yang berbeda pendapatnya, mungkin opos pendapat. Kira-kira sama, G? Intinya seperti itu terkait tentang telekomunikasi data. Kemudian yang nomor 2 itu ada topologi jaringan. Kita menganalisa kontekstual di lab ini, kira-kira menggunakan topologi apa, komunikasi datanya seperti apa, kelebihannya apa, kan gitu. Kelompoknya siapa yang ingin menyampaikan? Wah, oke, kelompoknya Iis. Jadi kalau di lab kita ini, yang sekarang kita pakai, itu menggunakan topologi apa? Menurut kelompokmu apa hasil diskusi? Topologi? Kenapa? Klien terhubung atau dikoneksikan dengan satu switch. Jadi ini pakainya star. Oke, kalau kita analisa ini jadi 2 segmen di jaringannya. Yang klien kanan, klien kiri itu switchnya ada 2 sana, tapi lewatnya cuma 1 ISP. Gitu. Kelebihannya apa? Kok pakai star? Kelebihannya jika komputer mengalami kerusakan pada jaringan tidak berpengaruh, tetap berjalan. Jadi tetap berjalan kalau komputernya rusak. Kelompok lain? Kira-kira beda enggak? Ada yang mungkin, Pak ini ketoknya pakainya ring. Ada yang seperti itu enggak? Enggak ada? Sependapat kalau ini pakainya star. Oke. Terus kelebihan yang lain dari star apa? Bersifat fleksibel. Fleksibel. Bisa untuk kliennya banyak ya. Terus kelemahannya? Kelemahannya pada penggunaan kabelnya, Pak. Kabelnya banyak? Ya. Tapi tidak apa-apa, kabelnya banyak tapi yang penting konektivitasnya lancar. Oke, itu untuk yang analisa konteks di lab kita. Yang nomor 3. LKPD yang nomor 3 terkait apa? Karakteristik dari teknologi komunikasi data. Kira-kira karakteristik Telegram itu seperti apa? Karakteristik dari Telegram yang pertama membutuhkan media manusia. Operator Telegram dipekerjakan berkomunitas untuk mengirim atau menerima pesan menggunakan kode Morse. Oke, terus? Yang kedua, operator kadang-kadang memiliki percakapan pribadi. Mereka tidak tahu dari mana hasil pesan tersebut berasal. Ya, kurang lebih kalau Telegram tadi di video jelas pakai sandi apa tadi? Alatnya dipakai dengan cara seperti mengetuk dengan beberapa notasi-notasi tertentu yang itu hasil translate dari huruf alfabet ke sandi Morse. Oke, itu nggak ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup? Jelas ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kasih dua. Pokoknya Dimas paling semangat untuk tepuk tangan. Oke, selanjutnya jadi sampai di poin ini masih bingung nggak terkait teknologi komunikasi data dan suara? Ada yang bingung betul? Tidak ada. Jadi kalau disimpulkan tadi jelas teknologi komunikasi data dan suara itu adalah kolaborasi atau komunikasi yang terjalin untuk bertukar data, baik data itu sendiri dan data berupa suara.
Kemudian teknologinya dari alat-alat yang dipakai dari zaman dulu sampai perkembangan teknologi zaman sekarang tadi sudah disampaikan, mulai mekanisme kerja telegram, fax-mail, kemudian jaringan internet, kemudian aplikasi pendukung saat ini, telepon dari telepon kabel ke telepon seluler, tadi sudah kita bahas bersama, videonya juga tadi jelas. Kemudian juga terkait dengan kendala-kendala atau hambatan di komunikasi data itu apa saja kan juga sudah dibahas. Terus tadi juga terkait tentang aspek-aspek utama dalam komunikasi data tadi, mulai dari 3 aspek penting, mulai dari sender, media transmisi, dan receivernya tadi jelas. Gak ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada, nggih? Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk materi hari ini kita cukupkan. Nanti sebelum meninggalkan ruangan, seperti biasa, rapikan kembali komputernya, meja, kursi, pastikan tidak ada sampah atau alat yang tertinggal. Kemudian baru boleh kembali ke kelas untuk mengikuti jam pembelajaran selanjutnya. Itu ya. Kemudian untuk materi yang akan datang, insya Allah akan kita bahas terkait dengan aplikasi komunikasi data. Itu insya Allah kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Gitu. Tidak ada yang ditanyakan untuk pertemuan hari ini, nggih? Kalau tidak, saya rasa cukup, mungkin bisa dipimpin untuk doa dulu, silakan. Doa mulai. Selesai. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk rekan kita. Oke, terima kasih. Saya rasa kalau tidak ada yang ingin disampaikan, tidak ada yang ingin ditanyakan, tetap semangat, jangan lupa jaga kondisi, jaga kesehatan. Kita mengingat kondisi alam saat ini, cuacanya hujan terus, selalu berhati-hati dalam berkendara, gitu. Belajarnya di rumah, walaupun kadang sinyalnya down, tetap semangat dalam proses belajarnya. Saya rasa cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.